Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti punya keinginan. Setiap kita pasti punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap hari kita tidak meninggalkan doa-doa yang kita panjatkan atas apa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaannya terkadang doa-doa yang kita minta setiap saat, doa-doa yang kita minta setiap hari belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita menilik dari apa yang didhawukan Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Dalam hal ini ada satu kisah. Mungkin dalam kisah ini bisa menjawab, sebenarnya ada apa? Mengapa doa-doa kita itu hingga saat ini belum terkabulkan oleh Allah? Sebenarnya ada apa? Ada hijab apa? Ada penghalang apa antara kita dengan Allah sehingga ketika kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu keterangan dalam kitab Nasha'il Ibad diceritakan dari Syaqiq Al-Bulhi bahwasanya beliau pernah menceritakan seorang ulama besar, Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, itu pernah berjalan menyelusuri pasar-pasar yang ada di tanah Basrah. Kemudian masyarakat yang melihat Ibrahim bin Adham itu berjalan di pasar, kemudian mereka mendekati Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian setelahnya mereka berkumpul antara masyarakat dengan Syekh Ibrahim bin Adham, ditanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, hina sa'aluhu an qaulihi ta'ala fastama'an nas ilahi qala Ibrahim bin Adham hina sa'alu an qaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum wa inna nad'u falam yastajib lana falam yustajab lana. Jadi masyarakat bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, ketika kita melihat apa yang didhawukan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, bahwasanya siapa orang yang berdoa kepadaku, siapa orang yang meminta kepadaku, siapa orang yang memohon kepadaku, astajib lakum, pasti aku Allah akan mengabulkan terhadap apa yang hamba minta. Lalu kemudian masyarakat itu bertanya, wa inna nad'u falam yustajab lana. Keadaan kami itu setiap saat, setiap waktu, setiap habis sholat, setiap harinya kami tidak meninggalkan doa, wahai Syekh. Tapi mengapa hingga saat ini doa-doa yang kami minta itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa yang diminta oleh seorang hamba pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa dengan kami ketika berdoa kemudian Allah hingga saat ini belum mengabulkan terhadap doa-doa atau permintaan yang kami mintakan kepada Allah? Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjawab atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian beliau mengatakan, ya alal Basrah, li'annahu qad matat qulubukum min asrati asya. Syekh Ibrahim menjawab,
Wahai penduduk Basrah, mengapa kalian ketika berdoa kemudian doa-doa yang kalian panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah? Apakah kalian tahu yang menjadikan doa-doa kalian itu belum dikabulkan oleh Allah itu keadaannya karena matat qulubukum, sungguh telah mati keadaan hati-hati kalian. Hati kalian mati. Ini yang menjadi hijab, ini yang menjadi penghalang ketika kita berdoa kemudian doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim bin Adham menjelaskan ada 10 hal, ada 10 perkara yang bisa menjadikan hati seorang hamba, hati seorang manusia itu bisa menjadi mati. Kemudian ketika matinya hati seorang hamba ini bisa menjadikan terhalangnya doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan yang pertama, araftumullah walam tu'tu haqqahu. Hal pertama yang menjadikan hati kita mati itu adalah kita kenal kepada Allah, kita tahu kepada Allah, tapi walam tu'tu haqqahu, keadaannya kita tidak memenuhi apa menjadi hak-haknya Allah. Berupa apa? Haknya Allah adalah disembah oleh hamba-hambanya Allah. Padahal ketika seorang hamba tahu Allah itu adalah zat yang telah menjadikan manusia, zat yang telah menjadikan rizki kepada manusia, tapi keadaannya walam tu'tu haqqahu, keadaannya banyak manusia, banyak seorang hamba yang tidak menunaikan hak-haknya Allah. Berupa apa? Allah mempunyai hak untuk disembah. Ini yang pertama. Satu hal yang menjadikan hati seseorang itu mati, kemudian berpengaruh belum diijabahinya, belum dikabulkannya doa kita. Kemudian yang kedua, annakum qara'tum kitaballah walam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran, kalian membaca kitab-kitabnya Allah yang tentunya di dalamnya mengandung kaitan dengan hukum-hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram. Walam ta'malu bih, tapi keadaannya ketika kalian membaca Al-Quran, membaca kitab-kitabnya Allah, kalian tidak mengamalkan sedikit pun apa-apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Wadda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Kalian mengaku bahwasanya setan atau iblis itu adalah musuh manusia yang nyata. Wa walaitumuhu, tapi keadaannya berseberangan. Kita malah mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya iblis, apa yang menjadi perintah-perintah dari setan, kita mengikuti. Padahal kita tahu, kita mengakui bahwasanya iblis atau setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang keempat, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu. Kita mengaku bahwasanya kita adalah golongan umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah golongan umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai terhadap nabinya, yang mencintai terhadap Rasulullah SAW. Tapi apa keadaannya? Wa taraktum atharahu. Kalian tidak mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi, tidak mengikuti apa yang telah pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ini cinta model apa? Cinta macam apa? Ketika kita mencintai seseorang, kemudian kita tanpa adanya pengorbanan untuk seorang yang kita cintai, ini adalah sebuah cinta palsu, cinta dusta, yang dalam hal ini bisa menjadikan hati manusia menjadi mati. Ketika hati manusia menjadi mati, maka itu menjadi hijab, menjadi penghalang akan terkabulnya sebuah doa. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjelaskan, wal khamis annakum idda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengaku bahwasanya kalian adalah orang-orang yang mencintai surganya Allah, tapi apa keadaannya? Kita tidak mau berbuat amal yang bisa menjadikan kita masuk surganya Allah. Kita cinta surga, kita ingin masuk surga, tapi kita tidak mau
untuk melakukan satu amal yang tentunya dengan amal itu bisa menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, idda'aitum khaufan nar walam tantahu 'anidz dzunub. Kita mengaku bahwasanya kita mengaku dan merasa bahwasanya kita adalah golongan orang-orang yang takut akan siksanya Allah, takut siksanya api neraka. Walam tantahu 'anidz dzunub. Tapi apa keadaannya? Kita tidak mau berhenti untuk melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Ini rasa takut apa? Ketika kita mempunyai rasa takut akan siksanya api neraka, kemudian keadaannya kita masih menetapi, kita masih istiqomah di dalam melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, idda'aitum annal mauta haq walam tasta'idulah. Kita mengaku-ngaku bahwasanya mati itu adalah sesuatu yang hak. Kematian itu adalah sesuatu yang nyata, yang kapanpun, dimanapun pasti akan terjadi bagi kita manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya yang mempunyai jiwa. Kemudian walam tasta'idulah, tapi keadaannya bertolak belakang. Kita tidak menyiapkan sedini mungkin untuk mencari bekal, untuk memperbanyak bekal akan datangnya kematian. Kita mengakui, kita meyakini bahwasanya mati itu adalah sesuatu yang tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan, karena keadaannya itu adalah annal maut hakun, sungguh kematian itu adalah sesuatu yang nyata. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjelaskan, istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kita disibukkan akan kekurangan-kekurangan orang lain dengan seksama, dengan begitu uletnya kita memperhatikan kekurangan-kekurangan, aib dari orang lain. Tapi wa taraktum uyuba anfusikum, keadaannya dia sendiri lupa terhadap aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, sehingga yang terjadi dia tidak bisa membenahi apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak bisa membenahi dosa-dosa yang dia lakukan karena dia sendiri telah disibukkan dengan kekurangan-kekurangannya orang lain. Yang kesembilan, Syekh Ibrahim bin Adham menjelaskan, annakum takuluna rizqallah wala tashkuruna. Kalian semua itu adalah orang-orang yang memakan rezekinya Allah, tapi keadaannya apa? Dari kita wala tashkuruna, keadaannya dari kita itu tidak mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, annakum tadfanuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Kita sering mengiring orang mati sampai menguburkannya, tapi keadaan itu tidak bisa berpengaruh pada diri kita. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kita. Kita tidak mengambil pelajaran dari ketika kita mengubur orang-orang yang sudah mati. Karena kafabil mauti wa'idon, cukuplah kematian itu menjadi nasihat untuk diri kita. Siapa orang-orang yang masih hidup? Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hal yang tentunya bisa menjadi hijab, menjadikan hati kita mati. Kemudian ketika hati kita mati, ketika kita berdoa kepada Allah, itu bisa menghalangi kita tidak dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.